Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat rantau sekalian. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa dari teman saya. Kebetulan beberapa hari yang lalu, mungkin 2 minggu ya, saya nggak jawab karena emang seperti biasa gitu ya. Untuk orang, jadi mohon maaf aja kalau seandainya kalau ada orang nanya gitu lewat Facebook, lewat WhatsApp atau apa yang saya kagak jawab, ya berarti emang saya lagi nggak mood untuk menjawab gitu. Jadi jangan ya itu term of conditionnya ya. Artinya kecuali kalau memangnya tingkat urgensinya itu tinggi, ya saya jawab. Cuman kalau tingkat urgensinya saya kira nggak begitu masih bisa ditunda gitu. Oke, gitu aja. Oke, mungkin karena ini pertama kalinya saya melakukan podcast, kayak bukan podcast yang awal mula podcast. Mungkin perkenalan, nama saya Lutfi Stofa. Oke, insyaallah saya sudah di Australia sudah berapa, 14 tahun ya. Desember 2010 saya di sini sampai sekarang, alhamdulillah. Ya gitu aja. Oke. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan kemarin yang ditunjukkan kemarin, yang ditanyakan kepada saya kemarin, ke Australia itu pakai pakai perusahaan apa gitu. Jadi saya jawab aja, karena di sini ya mungkin banyak berita-berita berseliweran gitu ya kan. Di sini sekarang itu dunia itu kan serba digital, serba teknologi, maksudnya banyak informasi ya, betul banget. Sorry ya, bukan sariwan di lidah. Jadi ada cadel dikit. Jadi segala informasi itu berseliweran. Jadi kita harus bisa memilih gitu ya, menyaring mana yang valid, mana yang nggak valid. Jadi karena banyak di Indonesia tuh tipe orang Indonesia itu kan ya suka manfaatin orang ya. Jadi orang susah dimanfaatin itu udah tipikal zaman dulu, udah basi lah gitu ya. Banyak gitu ya. Jadi orang-orang karena tahu banyak ibaratnya banyak demand-nya ya, banyak permintaannya, pingin mungkin dari orang yang pingin merubah nasib gitu ya, makin di luar negeri. Akhirnya banyak orang-orang yang menawarkan untuk pergi ke Australia gitu dengan iming-iming bayar segini, begini, ada perusahaan mana gitu. Padahal sejatinya itu yang untuk Australia itu yang nggak ada perusahaan di sini, nggak ada visa untuk bekerja. Maksudnya visa bekerja itu yang emang yang kalau di contoh ya, kalau di Indonesia kan ada ya. Kalau saya dulu pernah di Jepang juga tahun 2006 sampai 2008 itu kan ada visa magang gitu. Magang tapi sebenarnya kerja juga gitu. Itu ada, tapi kalau di Australia itu nggak ada. Ada memang training teman, beda prosedurnya seperti ke Jepang gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Atau mungkin yang pernah ke Qatar atau yang pernah ke Malaysia itu beda caranya untuk ke Australia gitu. Karena di sini memang nggak ada perusahaan yang untuk menjadikan tenaga yang legal untuk bekerja di sini gitu. Ada punya legal ya, beberapa yang legal itu ya dengan visa sponsor atau langsung visa tenaga spesialis gitu. Semua udah ada di situsnya, yaitu di yang imi.gov itu. Nanti mungkin saya cari linknya ada di link di bawah ini gitu. Ada di situ bisa dicari gitu ya, asal bisa bahasa Inggris saja ya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dari informasi yang saya tahu ya, pertama kalau untuk kesini yang paling yang ibaratnya yang top yang orang yang saya anggap inilah, maksudnya yang bisa lah gitu ya. Pertama orang tenaga spesialis gitu, yang mana di sini kekurangan tenaga spesialis. Akhirnya ada perusahaan di sini yang mau
meng-hire orang Indonesia untuk bekerja di sini dengan visa sponsor gitu. Tentunya ada ada persyaratan tersendiri, mungkin dia itu kualifikasinya ada dari ada dari lulusan mana, terus demand-nya di sini nggak dicari-cari, nggak ada gitu. Akhirnya harus untuk supaya running bisnis di sini, ekonomi di sini harus menarik dari orang dari luar negeri. Itu ada gitu ya, visa sponsor gitu. Itu seperti visa sponsor. Ya syaratnya ya banyak, ada saya bukan ahli ini, mungkin kalau di itu beberapa ini kayak beberapa itu banyak yang di cuma sih yang lebih valid sih ya website itu gitu. Saya nggak berani melingkan ke akun-akun tertentu, karena biasanya mereka ya maksudnya ya ada kepentingannya gitu. Ya di sini juga saya ada kepentingannya gitu. Kepentingannya ya saya pengen promosi situs saya gitu. Ya maksudnya situs saya ya di sini nih, bisa di sini biar untuk biar bisa saya pengen tes aja. Jadi kalau ya udahlah ya, ini udah 6 menit soalnya. Oke. Nanti aja. Oke, terus itu kan visa sponsor gitu. Terus yang kedua visa visa working holiday. Nah itu yang gampang-gampang dulu ya, yang maksudnya yang gampang, yang pokoknya kalau di sini tuh insya Allah lebih gampang gitu ya. Pertama yang sponsor tadi itu langsung, atau visa WHV itu ya visa setahun atau 2 tahun ya. Syaratnya sering kalau misalnya dilihat dari akun-akun Instagram, orang bisa kerja di farm gitu. Jadi mereka dapat ya, karena di sini dibuka berapa salah satu ada iparanya juga ada yang WHV di sini. Jadi WHV di sini ya setahun atau 2 tahun gitu. Adapun untuk tahun kedua itu harus pindah ke rural, maksudnya tempat pedesaan gitu. Karena di sini Australia sendiri gimana cara, jadi sebenarnya itu cara pemerintah Australia biar bisa mendapatkan tenaga kerja di daerah rural, di daerah-daerah yang dari farm, daerah perkebunan gitu. Jadi biasanya kan orang-orang nyari gaji yang gede pindah ke kota gitu, sehingga di farm di daerah yang peternakan tuh kan kekurangan orang. Padahal kalau misalnya seandainya pakai tenaga sana gitu ya, mereka bisa kerja di sana. Saya mikir yang lain. Artinya kalau misalnya seandainya kalau misalnya dapat tenaga kerja di daerah yang dapat tenaga kerja lokal gitu ya, kan tentunya kan bayarnya lebih. Kalau mau yang maksudnya mereka yang kan bisa mahal gitu. Makanya dengan adanya visa ini banyak orang-orang yang visa working holiday datang ya, dia mau bekerja di perkebunan. Jadi supaya harga pangan di sini juga nggak melangit, dan juga ya, benefitnya juga buat orang-orang yang datang di sini sekalian bekerja sekalian holiday gitu. Seperti itu tuh visa working holiday. Persyaratannya seperti itu, misalnya mereka udah pernah kuliah, lalu IELTS-nya sekitar berapa gitu. Nah itu seperti itu. Di visa working holiday nanti ya biasa nanti saya tulis di link di bawah ini juga gitu ya, visa nomor berapa gitu. Adapun itu ya tinggal dibok-bok sendiri. Insya Allah di WHV juga udah punya WhatsApp grupnya gitu, bisa ngomong-ngomong. Mungkin punya orang-orang yang udah pernah ngerti bakal dikasih linknya gitu ya. Saya bukan WHV gitu, saya belum pernah WHV. Nah terus yang tadi sponsor WHV, terus student. Nah student ini saya dulu kesini pakai visa student gitu. Jadi bisa di sini dari Indonesia langsung apply visa student gitu.
dua apa tuh metal fabrication, habis itu metal fabrication lagi apa tuh ambil ke digital media, habis itu alhamdulillah Allah paring dapat visa sponsor, habis itu langsung alhamdulillah dapat permanent resident seperti itu. Gitu, itu jalur dari student gitu. Nah kalau student ini ya lika-likunya panjang juga gitu ya. Tapi student itu ya kalau udah student ya apa ya udah maksudnya dapat visa sekitar 2 tahun, atau mungkin kalau S1 itu sekitar 4 tahun gitu ya, seperti itu. Itu yang student. Lalu visa turis. Nah turis ini ya beberapa, kalau dulu orang bisa gitu ya turis, habis bisa apply visa turis dari Indonesia datang sini lalu visa student. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Itu memang ya emang udah diganti rule-nya gitu ya, seperti itu visa turis gitu. Terus kita terus perusahaan. Nah ada yang tadi kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, yaitu pakai perusahaan apa. Nah biasanya di Indonesia gitu ya, karena beberapa orang di Indonesia itu kan untuk bisa ke Australia itu susah gitu. Saya bilang susah karena apalagi untuk orang-orang dari kalangan, maksudnya ya mohon maaf ya, kayak saya juga dari yang menengah ke bawah gitu ya, jadi nggak bisa gitu. Kecuali kalau di sini ada apa namanya family di sini itu bisa gitu ya. Kalau misalnya orang-orang yang kayaknya di sini, karena kalau visa turis itu paling nggak di rekening itu harus ada rekening berapa banyak, terus ini jadi sangat selektif sekali ya. Jadi Australia benar-benar selektif menentukan orang yang bisa masuk ke negaranya gitu, jadi nggak gampang. Makanya beberapa perusahaan gitu, ada beberapa perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan hal itu gitu. Artinya walaupun bukan perusahaan ya, artinya dia iming-iming tertentu gitu, apa namanya dibikin agar bisa agar diiming-imingi ke sini gitu dengan bayar uang segini. Biasanya larinya ke visa turis atau visa WHV gitu. WHV sendiri itu harus kuliah, harus pernah kuliah, dan harus maksimal tuh 30 tahun kalau nggak salah, insya Allah 30 tahun. Jadi kalau udah di atas 30 itu WHV udah nggak bisa. Jadi biasanya orang dilarikan ke arah turis. Nah turis itu biasanya ya bisa dibikin skema gimana caranya bisa masuk sini secara turis gitu. Habis dari turis, padahal turis kan di sini nggak boleh bekerja gitu, tapi di sini boleh bekerjakan maksudnya di sini bisa artinya out of the law gitu ya, maksudnya nanti lari ke visa apa lagi gitu ya. Jadi artinya supaya bisa kerja di sini gitu. Tapi kalau saya sih orangnya netral, artinya orang mau, maksudnya itu kan urusan nafsi ya gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau yang saya kasih tahu gitu ya, kalau perusahaan mereka larikannya ke arah turis gitu. Skemanya gimana? Skemanya biasanya dibikin agar orang ini kelihatan bisa kelihatan walaupun dari background yang kurang meyakinkan, karena kan gampang misalnya di Indonesia gampang diutak-utiknya ya gitu. Wah dibikin kayak gini, wah ini kelihatan nih kayak family yang bakalan lagi mau jalan-jalan gitu, ini ada tabungannya uangnya segini dalam ini, terus akhirnya pihak dari kedutaan, wah ini kayaknya cocok nih, maksudnya ini benar-benar genuine turis nih gitu ya, orang turis asli ya, bisa kesini, bisa nyampe kesini gitu. Seperti itu biasanya kayak gitu. Tapi ya resikonya ya gitu resikonya ya karena out of the law, biasanya nanti di sini ya mudah dieksploitasi. Tapi ya saya kembalikan lagi, karena ya apapun itu kan pilihan ya, kita nggak bisa semua itu adalah pilihan masing-masing gitu, seperti itu. Karena ya di dunia ini banyak yang out of the law juga banyak gitu ya, orang korupsi, orang bermain curang, orang
nipu, orang itu, orang apa, judi online, maksudnya ya semuanya juga pada out of the law, maksudnya ya ya gitu gitulah. Jadi ya gimana caranya, apa namanya, gimana caranya, itu informasi dari saya gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, mudah-mudahan gitu aja. Oke, jangan lupa di apa, di search gitu ya di Google Altona Nord gitu, ALTONANORTH, nah gitu. Habis itu diklik, biasanya situs saya di halaman keempat gitu. Jadi www.altonanord3025.com.eu, nah itu diklik kalau bisa. Nah, tujuannya ya gitu apa, karena kalau saya dibantu untuk banyak orang yang mengklik dengan itu, jadi apa namanya, situs saya bisa related ke, saya tagin ke halaman pertama. Gitu aja tujuan saya, gitu aja kalau mau bantu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.